fasilitas itu sebetulnya ada dua. Ada yang namanya kasus ginekologi, ada yang namanya kasus obstetri atau kasus kebidanan dan kasus kandungan. Nah, artinya pemeriksaannya akan berbeda ketika kita memberikan pelayanan terhadap ibu hamil dengan yang tidak hamil, baik anamnese maupun pemeriksaan fisik diagnostik. Nah, untuk hari ini yang mau kita pelajari adalah yang berkaitan dengan kehamilan. Jadi setiap kali berhadapan dengan kasus obgyn, maka bedakan dulu dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil berarti dia kasus obstetri, ya, atau kasus kebidanan. Tapi kalau dia tidak hamil, ya berarti dia kasus ginekologi. Nah, kalau kita berhadapan dengan ibu hamil, maka pemeriksaan yang kita lakukan untuk dua, baik untuk memeriksa ibunya maupun memeriksa janinnya. Makanya nanti dalam pemeriksaan obstetri ada pemeriksaan yang tujuannya untuk ibu, ada pemeriksaan yang tujuannya untuk bayi. Jadi sebetulnya kalau di pembayaran rumah sakit harusnya kami dapat dua bayaran, satu bayar untuk ibu, satu bayar untuk bayi. Tapi kan enggak, tetap aja dibayarnya satu. Itulah namanya dunia memang tidak adil. Ya. Nah, kalau begitu pemeriksaan yang untuk obstetri apa yang mau kita lakukan? Sebetulnya untuk pemeriksaan obstetri sudah ada standarnya yang dibuat sejak tahun 2007. Kemudian 2010 diperbaiki, 2012 diperbaiki, sampai sekarang yang terakhir adalah standar antenatal terpadu tahun 2020. Ada 10 pelayanan standar yang harus diberikan terhadap ibu hamil. Biasa kita singkat dengan T. T ya, dengan T. Ya, T. Nah, kalau kita lihat di situ ada timbang berat badan dan ukur tinggi badan. T. Yang kedua ukur tekanan darah. T lagi. Yang ketiga tentukan status gizi. T lagi. Ya. Yang keempat ukur tinggi fundus uteri. T lagi. Ya. Yang ke yang keenam screening untuk status imunisasi, karena standar pemeriksaan antenatal setiap ibu hamil harus diberikan imunisasi tetanus. Dulu namanya tetanus toxoid (TT), tapi sekarang sudah diganti menjadi tetanus difteri (TD). Ya, pemberian imunisasi berdasarkan statusnya. Apakah dia sebelumnya sudah dapat imunisasi tetanus? Kalau kalian ingat dulu waktu masih SD, kalian dikejar-kejar untuk diberikan imunisasi. Nanti waktu kalian mau menikah, ada yang namanya program cantik, calon pengantin. Di situ kalian akan diimunisasi lagi tetanus. Makanya dalam pelayanan ibu hamil, yang paling penting dalam pemberian imunisasinya adalah statusnya dulu. Sudah berapa kali dia dapat tetanus? Baru apakah dia memang perlu diberikan lagi atau tidak? Ya. Nah, yang ke-7 adalah pemberian tablet tambah darah. Sekali lagi ya, tablet tambah darah. Ya. Nah, yang ke-8 tes laboratorium. Jadi setiap fasilitas pelayanan kesehatan sudah harus bisa memberikan pelayanan laboratorium sederhana. Yang ke-9 tata laksana kasus.
Jadi diberikan penanganan sesuai dengan kasusnya. Saat ini apa keluhan ibunya? Apa yang kita diagnosa? Berikanlah tata laksana sesuai dengan kasusnya saat ini. Karena orang hamil tidak ada yang 1-2 bulan. Orang hamil itu berbulan. Kecuali Samson Betawi, dia hamil 10 bulan gak lahir-lahir. Gitu ya, tahu ya Samson Betawi ya. Yang ketiga, dari 1 sampai 10 itu ternyata ada ranah keterampilan di sana. Oke, kalau mengukur berat badan, mungkin kalian sudah dapat waktu blok-blok sebelumnya. Mengukur tinggi badan, mungkin sudah dapat. Tapi yang lainnya, tentukan status gizi. Kita pakai lingkaran atas. Bagaimana cara mengukur lingkaran atas? Keterampilan ada di sana. Ya. Kemudian tes laboratorium sederhana, mungkin kan sudah diajarkan bagaimana memeriksa HB, hemoglobin. Tapi ada pemeriksaan yang lain. Mungkin nanti keterampilannya sama patologi klinik atau sama lab yang lain. Ya, itu makanya namanya standar antenatal terpadu karena melibatkan semua. Ya, nah kalau gitu dari yang tua ini kapan mau kita periksa, kapan mau kita kerjakan? Jadi yang pertama mengukur tinggi fundus uteri. Kapan mengukur tinggi fundus uteri? Tidak semua usia kehamilan kita ukur, ya, karena fundus uteri baru bisa kita raba dari abdomen, dari perut, kalau dia sudah 12 minggu ke atas. Artinya usia kehamilan di bawah 12 minggu tidak perlu pakai jago-jagoan periksa tinggi fundus uteri. Ya, jadi tinggi fundus uteri baru kita ukur kalau sudah usia kehamilannya 21 minggu dan setelahnya. Artinya kalau dia nanti kontrol lagi ke kita 28 minggu, yang kita ukur. Kalau dia kontrol lagi ke kita usia 30 minggu, yang kita ukur lagi. Itu maksudnya dan setelahnya. Nah, kemudian yang untuk presentasi, jadi kapan mau kita tentukan? Nanti kalau sudah 28 minggu dan setelahnya. Jadi pasien juga jangan takut-takutin. Baru 20 minggu udah dibilang, oh lintang, oh sungsang. Bayi di dalam masih berputar untuk melakukan akomodasi. Ya, nanti saatnya di 28 minggu baru kita tentukan presentasinya supaya tahu merubahnya. Karena kalau di bawah 28 minggu kita nggak perlu merubah letak bayi. Ya, nah caranya bagaimana? Ini yang kita pelajari nanti. Caranya dengan melakukan pemeriksaan Leopold. Ada Leopold 1 sampai Leopold 4. Terus DGT kapan mau kita dengar? Kalau dengan USG 8 minggu kita sudah bisa dengar DGT. Ya. Tapi kalau dengan monoaural ini namanya stetoskop. Tapi stetoskop punya kami. Karena didengar pakai satu telinga, makanya namanya monoaural. Mono itu satu, aural Audio. Jadi monoaural ini ada yang dari seperti seng seperti ini ya, ada yang dari kayu. Nah ini jangan kalian bayangkan dengarnya itu seperti dengar pakai stetoskop yang biasa. Ya kalau pakai stetoskop biasa kan terdengar, ya terdengar sampai ke jantung pun bisa kita bisa dengar. Tapi kalau ini yang kalian bayangkan itu dengarnya tak gitu.
Ya, bukan seperti bunyi jantung kalau kita pakai stetoskop. Ya. Nah, suara jantung bayi akan dihantarkan oleh air ketuban. Kemudian dia dihantarkan melalui dinding perut ibu. Baru dihantarkan melalui monooral. Oleh sebab itu, waktu kita memeriksa bunyi jantung bayi, tangan kita tidak boleh memegang monooral. Ya. Jadi kalau kita mau menghitungnya, monooral harus kita lepas. Monooral tadinya kita cari jantungnya, kemudian kalau sudah dapat harus kita lepas supaya hantarannya supaya tangan kita tidak menghalangi hantaran suara. Ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai canggih, sudah ada dato, tone itu suara. Ya, jadi ada macam-macam modelnya. Ini bunyinya seperti ini. Nanti kalau ada bunyi jantungnya, kalau kita lagi nyari suaranya, datonya bunyinya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah dapat, speakernya di sini rupanya. Kalau sudah dapat bunyinya seperti ini. Tapi nanti kalau kalian satu-satu dekat ke sini, kedengeran. Jadi bunyinya bukan seperti bunyi kita pakai stetoskop yang biasa. Ya, bunyinya tetap. Oke. Ya. Itu untuk bunyi jantung bayi. Ya. Nah, sekarang silakan buka sketch lagi. Langkah pertama dan kedua biasa ya, di semua bagian selalu dimulai dengan identitas pasien. Tapi ini disclaimer lagi, ini kalau kita yang mendaftarkan pasien, ya. Tapi kalau kalian nanti sudah kerja di puskesmas atau di rumah sakit, maka nama apa segala macam itu sudah dilihat waktu pasien mendaftar. Ya. Jadi kalau gitu kerja kita apa? Waktu pasien datang, identitas untuk keselamatan pasien, menanyakan nama, kemudian minimal ada dua, nama sama tanggal lahir atau nama dengan nomor rekam medis. Ya, itu standar keselamatan pasien. Jadi yang kita tanya kalau sudah didaftar di tempat pendaftaran, ya cuma dua. Ya, minimal nama dan tanggal lahir atau nama sama nomor rekam medis. Nah, nomor rekam medis biasanya kalau pasiennya sudah berulang, dia ingat itu nomor. Ya. Tapi kalau pasien baru biasanya belum tahu dia, belum ingat nomor rekam medisnya. Jadi pasien katanya nama sama tanggal lahir. Ya. Nah, kemudian setelah identitas baru tanyakan keluhannya sama dengan bagian lain sama.
Cuma keluhan di sini keluhan yang berhubungan dengan kehamilannya, yang mual muntah kah, atau sakit kepala karena preeklamsi misalnya, ya, atau dia merasa perutnya kok nggak tambah besar, ya, atau dia merasa tetangganya bilang hamilnya kok besar kali, ya, misalnya poligramion, ketubannya banyak, atau gemeli, kembar, ya, atau kebalikannya bayinya kecil, ya, misalnya kecil masa kehamilan, atau pertumbuhan janin terhambat, atau air ketubannya sedikit, oligohydramnion, maka dia akan datang ke kita dengan keluhan perutnya kok lebih kecil, ya. Atau kalau dia hamil pertama, usia kehamilan dini, maka biasanya dia datang dengan keluhan terlambat menstruasi, ya. Jadi ditanyakan keluhannya apa, ya. Yang ketiga adalah menanyakan riwayat menstruasi. Riwayat menstruasi untuk penyakit ginekologi akan berbeda dengan ibu hamil, ya. Kalau untuk penyakit ginekologi kita akan nanya lama siklusnya berapa hari, kalau haid berapa lama sampai bersih, kemudian teratur apa tidak, ada nyeri atau tidak, itu kalau ginekologi. Tapi kalau ibu hamil hanya satu aja yang paling penting, menanyakan hari pertama, haid terakhir, ya. Ini adalah jadwal haid seorang pasien, ya. Dia menstruasi dari tanggal 5 bulan 5 sampai habisnya di tanggal 10 bulan 5 dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau ditanya kapan tanggal haid terakhir, ya, kita singkatannya dengan HPHT. HPHT itu berarti hari pertama, Hari terakhir dari haid yang terakhir. Tanggal berapa ini? 5 Agustus 2020. Ya. Bulan 9 dia nggak dapat haid lagi. Maka hari pertama haid terakhir adalah hari pertama dari haid yang terakhir. Nah, ini setiap pasien kalian tanya, kalian harus konfirmasi ulang, ya. Bulan 8 masih dapat mens enggak? Masih. Hari pertamanya tanggal berapa? Tanggal 5. Berarti 5 bulan 8. Terkadang pasien menyebutkannya bulan 9-nya, karena dia merasa bulan 9 tidak dapat haid lagi, ya. Kenapa hari terakhir perlu kita tanya? Yang pertama, kepentingannya untuk menghitung usia kehamilan. Untuk apa kita tahu usia kehamilan? Tadi supaya pelayanan antenatalnya tahu kita mana yang mau kita berikan. Kalau dia hamil 10 minggu, ngapain kita ukur tinggi fundus uteri? Ngapain kita dengar bunyi jantung? Makanya usia
usia kehamilan itu penting. Kepentingan yang kedua, kita menanyakan HPHT untuk menghitung taksiran tanggal persalinan. Nanti ada rumus Nagel, ya nanti diajarin sama Dr. Elizabeth. Ya, jadi kepentingannya dua, ya taksiran tanggal persalinan sama untuk menghitung usia hamil. Ya, nah lanjut ke nomor 4, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Ya, jadi waktu dia hamil pertama, bayinya bagaimana, melahirkannya bagaimana, cukup bulan apa enggak, berapa berat badannya, ada nggak kelainan atau kecacatan menopause dan lain-lain, sehat nggak dia saat ini? Ya, supaya kita tahu nanti salah satunya menentukan untuk hamil yang sekarang apakah dia direncanakan persalinan normal atau harus kecil ulang, atau boleh persalinan percobaan. Ya, kemudian untuk merencanakan kira-kira kita mau memberikan penanganan apa pada saat persalinannya nanti. Contoh, pada pasien-pasien dengan bekas sesio, maka resiko untuk terjadi plasenta akreta itu lebih besar. Nanti plasentanya nggak bisa lepas-lepas walaupun bayinya sudah lahir. Ya, jadi riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya penting kita tanyakan. Ya, kalau dia melahirkan bayi sebelumnya dengan kelainan kongenital, harus kita cari apakah penyebabnya ada penyakit metabolisme, misalnya diabetes mellitus, atau dia kan hamil kembar. Ya, hamil kembar hati-hati, memang bayinya yang kembar, atau ada istilah di masyarakat awam kembar air. Kembar air itu untuk menyebutkan poligamia, ada ketubannya lebih banyak. Ya, ada ketuban lebih banyak, resiko pada diabetes mellitus dan penyakit jantung. Ya, sering menyebabkan ketuban lebih banyak. Ya, makanya riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya harus ditanyakan. Kemudian riwayat kehamilan yang sekarang, misalnya dia kemarin periksanya sama dokter yang lain atau dari luar kota, sekarang sudah lebih tua baru datang ke kita, maka kita harus mendapat juga informasi pemeriksaan hamil dia sebelumnya. Ya, waktu trimester 1 apa ceritanya, waktu trimester 2 apa ceritanya, supaya kita tahu apa yang kita berikan. Ya, nah selebihnya sih tinggal kalian baca ya, riwayat KV, kemudian setelah itu ya didokumentasikan, ditulis di dalam rekam medis. Tapi kalau sekarang tidak ditulis lagi, tapi diketik, ya, karena sekarang sudah rekam medis elektronik. Ya. Jadi sekarang sudah rekam medisnya sistem digital, ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke presentasi. Jadi pemeriksaan Leopold, ya, karena ada mengukur unsur TI-nya. Nah, ini coba lihat yang nomor 6. Ya. Leopold 1 dia tidak mengukur unsur TI, tapi meraba apa bagian bayi yang berada di perut ibu bagian atas.
dalam standar internasional terpadu tadi, ya ada menentukan tinggi tubuh, ada menentukan persen. Dia nomor 6 itu eskultan, keluarkan ke bagian atas, ya, karena memeriksa tinggi tubuh bukan bagian dari pemeriksaan Joko. Oke, sekarang kita masuk ya. Untuk tinggi punggung ini untuk di kanan atas, untuk menentukan gizi ibu hamil. Ya. Oh. Jadi kita mulai yang pertama untuk menentukan tinggi usus uteri. Ya. Bahan yang kita gunakan adalah pita sentimeter karena dihitung dalam satuan sentimeter. Kalau standar pemisahnya jangan dibilang meteran kain, ya, dibilangnya elastik measurement. Ya. Kenapa elastik? Karena dia harus sesuai dengan lengkung perut ibunya. Ya, kalau rong kan keras, ya, tapi kalau ini kan bisa mengikuti lengkung perut ibu. Ya. Jadi kalau di kita ya meteran kain. Mengukurnya dari pinggir atas sifisis pubis sampai ke fundus uteri. Jangan dibalik. Ya. Bukan dari fundus ke sifisis, tapi dari sifisis ke fundus. Karena titik nol harus berada di tempat yang tidak bergerak. Pada ibu hamil, bagian yang tidak bergerak adalah tulang sifisis. Kalau fundusnya pasti bergerak. Makin tua hamilnya, makin besar bayinya, fundusnya juga makin tinggi. Tapi sifisisnya tetap di sini. Jadi titik nol berada di sifisis pubis. Oke, yang mana sifisis pubis? Belum mana? Ya, tambah perutnya masing-masing. Tambah perutnya masing-masing. Mulai dari di bawah pusat. Ya, tambah lembek, ketemu yang keras. Pinggir atasnya itulah pinggir atas sifisis. Kalau pada wanita, pinggir atas sifisis pubis adalah batas antara yang botak dengan yang berbulu. Jadi di rumah yang sini, ya, sambil meraba, kemudian dapat yang keras, ya, itu enggak itu batas antara yang botak dengan yang berbulu. Ya. Jadi setelah anamnese, ibu dijelaskan tentang pemeriksaan yang mau kita lakukan. Setelah ibu mendapatkan penjelasan, maka minta ibu untuk membuang air kecil. Kenapa? Karena nanti melalui pengukuran. Ya, kalau kandung kemihnya penuh. Setelah dia buang air kecil, baru persilahkan ibunya untuk berbaring. Setelah berbaring, ibunya berbaring. Dan itu. Selimut.